Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hidayat dalam video pembelajaran. Nah, kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Materi ini ada di kelas 10 semester pertama atau semester 1 pada mata pelajaran fisika. Dan materi ini dipelajari pada bab paling awal, bab yang akan dipelajari pertama kali oleh siswa-siswi yang baru masuk ke SMA. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu di sekolah menengah atas. Pastikan kalian semua menonton video ini dari awal sampai dengan akhir, agar pengetahuan yang kalian peroleh tidak terpotong-potong. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Pada materi ini, hal yang ingin dipahami atau hal yang akan kalian capai, yaitu yang pertama, apa itu fisika dan hakikat fisika. Fisika sendiri sebenarnya secara tidak langsung telah kalian pelajari di waktu SMP. Ya. Tapi kalian di waktu SMP lebih mengenal yang namanya itu IPA. Ya. IPA merupakan gabungan dari fisika, kimia, dan terakhir biologi. Nah, ketika di SMA ini, kalian akan mempelajarinya masing-masing. Fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya, maksud dari metode ilmiah dan sikap ilmiah. Yang terakhir, apa dan bagaimana aturan dari keselamatan kerja saat di laboratorium. Ya, ini menjadi penting karena untuk menanggulangi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat kalian berada dalam laboratorium atau saat sedang melakukan praktikum di laboratorium. Pengertian fisika dan hakikat fisika. Kata fisika sendiri ini berasal dari kata fisik, ya, yang artinya ilmu alam. Sehingga fisika adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Jadi interaksi dalam ruang dan waktu, ya, entah itu materi yang hidup ataupun tidak hidup, ya, yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu. Fisika sendiri sering disebut sebagai ilmu yang paling dasar untuk mempelajari hubungan antar perilaku dan struktur benda di dunia. Jadi, benda atau interaksi, ya, benda di dunia itu ilmu dasarnya sering disebut dari fisika, seperti itu ya interaksinya. Nah, di zaman modern sekarang, ilmu fisika sudah diterapkan di berbagai teknologi, ya. Kemudian komunikasi, kemudian di kedokteran juga sudah diterapkan dari ilmu fisika ini. Selain itu, melalui ilmu fisika, kita juga bisa menjelaskan atau memaparkan fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar, ya. Jadi fisika itu dapat menjawab fenomena alam yang terjadi. Contohnya seperti apa? Aurora yang terjadi di bagian kutub bumi. Dengan fisika kita bisa menjelaskan kenapa aurora itu bisa terjadi, ya, dan bagaimana terjadinya aurora itu.
Nah, pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Itu hakikat dari ilmu fisika. Jadi, sekumpulan pengetahuan dan cara untuk penyelidikannya seperti apa. Itu hakikat dari ilmu fisika. Nah, dalam penerapan hakikat ilmu fisika, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu fisika sebagai produk. Jadi, fisika sebagai produk ini ketika ilmuwan ya melakukan penelitian ya, semua pengetahuan, semua hasil-hasil penemuan, penyelidikan yang kreatif itu diinventarisasi, kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Sehingga hal itulah yang kemudian disebut sebagai the body of knowledge. Ya. Hasil dari fisika sebagai produk itu ada berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, itu hasil dari fisika sebagai produk. Nah, selanjutnya kalian coba cari tahu apa itu fakta, apa itu konsep, prinsip, dan lain sebagainya. Coba cari literasinya, ya. Cari maksud-maksudnya itu, kemudian kalian tambahkan di buku kalian sebagai informasi tambahan, ya. Kemudian fisika sebagai proses merupakan gambaran ya proses atau penyelidikan bagaimana para ilmuwan melakukan penemuan-penemuan atau juga disebut sebagai way of investigating ya itu. Nah, dalam fisika sebagai proses itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, fenomena. Fenomena ini atau lebih sederhananya kita sebut sebagai kejadian, ya. Kejadian yang ada di sekitar kita yang menimbulkan tanda tanya. Kejadian, ya. Itu. Yang akhirnya meningkatkan rasa ingin tahu kita. Kenapa hal itu terjadi? Ya, misalnya seperti aurora tadi. Itu kan fenomena alam yang menimbulkan rasa ingin tahu kita. Kok bisa aurora itu terjadi? Nah, itu sudah rasa ingin tahu. Yang akhirnya memacu kita untuk mencari jawabannya. Setelah fenomena, kemudian ada dugaan. Ya, dugaan atau jawaban sementara. Kemudian melakukan pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan hingga dihasilkanlah kesimpulan untuk dipublikasikan. Nah, itu fisika sebagai proses. Dia melalui beberapa tahapan, melalui beberapa jalur, ya, seperti itu. Kemudian, fisika sebagai sikap. Nah, dalam proses berpikir atau ide-ide kreatif yang muncul, pengamatan itu atau pengamat itu harus diiringi dengan sikap ilmiah. Nah, atau way of thinking. Apa aja sikap ilmiah harus dimiliki? Yang pertama itu ya, jujur. Jadi dalam sikap ilmiah itu termuat jujur, artinya tidak direkayasa, rasa ingin tahu, harus disiplin, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, apa yang dihasilkannya, apa yang ditemukannya, nah, kemudian terbuka, tidak menutup diri, mau mendengarkan pendapat orang lain, mau menerima masukan-masukan dari orang lain atau tambahan-tambahan pengetahuan dari orang lain. Itu sikap ilmiah yang harus dimiliki.
ya. Nah, itu fisika sebagai sikap.